Salam warga kerajaan yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kita ada di minggu ketiga bulan Juni. Saya percaya bahwa Allah Roh Kudus ada bersama dengan saudara. Oleh karena itu saya bukan berhadapan dengan orang-orang yang terbuang, tapi engkau adalah berharga di mata Tuhan. Yang berharga di mata Tuhan, katakan amin. Nah, pagi hari ini kita akan melihat bahwa kalau minggu yang lalu saya berkata bahwa Tuhan itu Allah yang menggantikan semua yang terhilang di masa pandemi. Itu akan Tuhan gantikan ketika kita ada di new normal ini. Nah, oleh karena itu untuk menggantikan sesuatu yang terhilang di masa pandemi COVID-19 dan kita berada di zaman new normal ini tentu membutuhkan sebuah kekuatan yang lebih luar biasa. Yang pertama tentu umat Tuhan harus pegang janjinya. Oleh karena itu pagi hari ini saya senang karena saya berada dengan orang-orang yang optimis, dengan jemaat Tuhan yang terus menaruh harap sama Tuhan. Bahkan engkau punya hati yang menggebu-gebu untuk melihat Tuhan menyelenggarakan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam hidup saudara. Oleh karena itu yang siap untuk diberkati Tuhan pagi hari ini katakan amin. Dan kita akan sama-sama berdoa tentunya. Mari angkat hati saudara dan kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur di pagi hari ini bahwa engkau Allah yang ada bersama dengan kami. Engkau Tuhan yang memberkati kami. Engkau Tuhan yang sudah menuntun kami sepanjang satu minggu berjalan ini. Dan kami melihat bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan yang dulu yang membuat kami berhasil. Tuhan yang sekarang juga yang tetap membuat kami berhasil. Tuhan yang dahulu memimpin kami. Tuhan yang sama yang tetap memimpin kami hari ini. Oleh sebab itu kami bersyukur kepada Tuhan. Kami buka hati kami untuk kami bersama-sama pagi ini membaca dan merenungkan firman Tuhan. Setiap bagian firman Tuhan ini akan meneguhkan kami, menguatkan kami, membawa kami untuk kami lebih lagi dengan Engkau Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini kami buka hati kami dan kami berkata, Tuhan, ini hidup kami. Selidiki kami, penuhi kami pagi ini sehingga kami menjadi kuat lagi untuk berjalan bersama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi kekasih Tuhan warga kerajaan yang dicintai Tuhan. Betapa engkau mesti tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang merubah keadaan. Setuju katakan amin. Kalau kemarin di masa COVID-19, di masa pandemi itu kita stay home, kita cuma diam di rumah saja, melakukan semua dari rumah, dan ada banyak orang yang mengalami penurunan di dalam banyak hal. Tapi satu hal yang menjadi iman kita, percaya kita bahwa sekarang kita ada di new normal minggu yang kedua ini. Tuhan mulai membuat sesuatu yang baru. Tuhan mulai melakukan sesuatu yang hebat bagi saudara. Yang setuju katakan amin. Oleh karena itu mari buka bersama saya firman Tuhan tentunya dari Mazmur pasal 127 ayat 35 hingga ayat yang ke-38. Mazmur 127 ayat 35 hingga ayat 38. Begini bunyi firman Tuhan. Dibuatnya padang gurun menjadi kolam air, dan tanah kering menjadi pancaran-pancaran air. Ditempatkannya di sana orang-orang lapar, dan mereka mendirikan kota tempat kediaman. Mereka menabur di ladang-ladang dan membuat kebun-kebun anggur yang mengeluarkan buah-buahan sebagai hasil. Diberkatilah mereka sehingga mereka bertambah banyak dengan sangat, dan hewan-hewan mereka tidak dibuatnya berkurang. 4 ayat ini boleh menjadi dasar untuk kita bicara, kita merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini bahwa kita punya Allah yang penuh dengan kebaikan, Allah yang penuh dengan kuasa, Allah yang berjalan di depan saudara laksana api yang menghanguskan. Oleh karena itu dari 4 ayat ini saya tunjukkan kepada saudara 3 kata kunci. Dan ini semua adalah hasil kerjanya Tuhan untuk umatnya. Kata kunci yang pertama itu adalah dibuatnya. Kalau saudara perhatikan di ayat yang tadi kita baca, dibuatnya padang gurun menjadi kolam. Jadi kata kunci yang pertama adalah dibuatnya. Kemudian yang kedua, ditempatkannya. Kemudian kata kunci yang ketiga, diberkatinya. 3 kata ini, dibuatnya, ditempatkannya, diberkatinya, ini semua adalah karya tangan Tuhan bagi umat yang mengasihi Dia.
Jika engkau pagi hari ini adalah umat yang dikasihi Tuhan, maka Tuhan akan membuat sesuatu bagimu. Tuhan akan menempatkan engkau di tempat yang strategis. Bahkan Dia akan memberkati dimanapun kakimu berpijak. Dengar sekali lagi, Tuhan kita akan menolong engkau yang percaya kepadanya pagi hari ini. Dia akan membuat sesuatu yang berharga bagimu, berarti bagimu. Dia akan menempatkan kamu di tempat-tempat yang strategis. Bahkan Dia akan memberkati kamu di mana kakimu berpijak. Yang setuju, katakan amin. Nah, dari 3 kata kunci ini, saudara mesti lihat bahwa yang pertama, Dia membuat, Alkitab bilang, padang gurun menjadi kolam air. Padang gurun berubah menjadi tempat bermata air atau menjadi kolam air. Kira-kira apa yang ada di balik ini semua sehingga Tuhan mau mengubah padang gurun menjadi tempat yang disebut kolam air? Tentu saudara, kalau kita perhatikan bahwa kok selalu ada padang gurun. Selalu Tuhan bicara dari keadaan yang krisis, yang kering kerontan, yang panas terbakar, berubah menjadi kolam air. Artinya ada sebuah musim di mana musim itu adalah musim yang penuh dengan keterbatasan. Musim yang penuh dengan pergumulan. Musim yang penuh dengan sakit penyakit. Musim yang penuh dengan hal-hal yang menjadi keberatan dalam hidup ini. Nah, saya mau tunjukkan kepada saudara alasannya mengapa harus ada padang gurun di dalam hidup saya ataupun dalam hidup saudara. Kenapa Tuhan izinkan ada padang gurun? Dan ada padang gurun itu adalah kesempatan Tuhan mengubah itu menjadi kolam air. Tapi padang gurun mesti ada dulu. Engkau ada di sebuah posisi yang disebut padang gurun. Dan disinilah Tuhan akan mengerjakan, Tuhan akan mengubahnya, Tuhan akan membuatnya menjadi kolam air. Alasan yang pertama mengapa harus ada padang gurun dalam hidup kita, sebab Tuhan mau supaya kita paham cara Tuhan mengubah saudara dan saya. Mengerti, paham cara Tuhan mengubah kehidupan saudara. Jadi yang pertama, saudara mesti temukan di dalam Ulangan 8 ayat yang kelima, bahwa Tuhan itu melatih umatnya, melatih saudara dan saya, untuk kita bisa paham bagaimana cara Tuhan itu memimpin kita step by step. Berapa banyak saudara yang mau lihat Tuhan pimpin step by step, dan engkau mau belajar dari sana, engkau mau tahu cara Tuhan, maka jangan pernah menggerutu bila kamu diizinkan Tuhan ada di padang gurun. Sebab Tuhan lagi melatih kita untuk engkau punya cara paham tentang bagaimana Tuhan membentuk saudara dan saya. Makanya diizinkan ada padang gurun. Yang kedua, mengapa harus ada padang gurun dalam hidup saudara dan saya? Agar supaya kita mengetahui dengan pasti, garis bawahi katakan perkataan saya ini, mengetahui dengan pasti siapa yang memimpin hidupmu. Kenapa mesti ada padang gurun? Supaya umatnya melihat siapa yang memimpin dia ketika dia ada di padang gurun. Kehidupannya sendiri kah? Kekuatannya? Atau dia mengandalkan Tuhan dan melihat Tuhan? Kalau kita belajar dari Israel, waktu dia ada di padang gurun, Tuhan kasih tiang awan di waktu malam, waktu siang, dan tiang api di waktu malam. Tanda Tuhan menuntun mereka. Nah, oleh karena itu kalau bicara padang gurun, kita sementara melihat bahwa Tuhan lagi latih supaya orang-orang yang mengalami padang gurun itu tahu dengan pasti siapa yang memimpin hidupnya. Kemudian yang ketiga, untuk supaya engkau mendapat strategi untuk mengubah padang gurun itu menjadi tempat yang menyenangkan. Tadi Tuhan bilang dia akan buat padang gurun menjadi tempat kolam air. Tuhan bilang bahwa padang gurun ini menjadi sebuah tempat untuk engkau melihat ada strategi-strategi Tuhan. Engkau belajar dari strategi-strategi Tuhan. Bagaimana engkau bisa keluar dari sebuah keadaan yang sulit. Engkau bisa menjadi pemenang di masa sulit. Itu yang Tuhan mau. Jadi poin yang ketiga, kenapa ada padang gurun? Supaya kita belajar strategi dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kemudian yang keempat, kenapa mesti ada padang gurun? Sebab seseorang itu rentan ketika dia ada di puncak gunung.
Ketika dia ada di tempat yang nyaman, wow, itu rentan untuk dia melupakan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan mesti bawa dia di dalam padang gurun, supaya dia sadar bahwa dimanapun dia berada, Tuhan harus menjadi prioritas di dalam hidup ini. Yang kemudian yang kelima, bahwa Tuhan akan berbicara dengan kita lebih banyak lagi waktu kita ada di padang gurun. Telinga kita akan lebih banyak mendengar Tuhan bicara. Telinga kita akan mendengar lebih tajam apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Kemudian yang terakhir atau yang keenam adalah supaya kita bergantung kepada kekuatan dan kuasanya Tuhan saja. Kenapa Tuhan izinkan ada padang gurun? Supaya engkau dan saya bergantung sama Dia. Jadi 6 hal ini menjadi alasan kenapa saudara dan saya diizinkan Tuhan masuk di dalam padang gurun. Secara alam saudara, kalau orang itu berada di padang gurun, maka tetap terdapat di sana banyak oase. Oase itu tempat yang ada airnya, dan di situ orang biasa memakai untuk beristirahat sebab ada mata air di situ. Nah, perhatikan di padang gurun itu kita biasanya justru melihat pemeliharaan Tuhan. Kita melihat campur tangan Tuhan, kita melihat kuasa Tuhan. Kalau kita belajar dari orang Israel, di mana ketika mereka berjalan dan sudah lelah, mereka minta air sama Musa, dan Tuhan membawa mereka sampai di satu tempat yang namanya Elim. Di Elim itu ada 72 pohon korma dan 12 mata air. Saudara lihat di padang gurun, bukankah ada penyediaan Tuhan? Oleh karena itu saya mau kuatkan hati kita semua pada pagi hari ini, supaya engkau jangan khawatir. Walaupun hari ini kamu masih berjalan di padang gurun, hari ini kita masih ada di dalam satu keadaan yang belum normal sesungguhnya, tetapi saya mau bilang, ada 72 pohon korma, ada 12 mata air sebagai bukti penyertaan Tuhan. Engkau akan alami, saudara dan saya akan alami kehidupanmu, di dunia bisnismu, di pekerjaanmu. Engkau akan alami penyertaan Tuhan seperti Tuhan menyertai Israel. Dia bawa dan mereka menemukan 72 pohon korma dan 12 mata air yang disebut Elim. Oleh karena itu, dengar baik saudara, betapa Tuhan kita Tuhan yang sangat terbaik untuk kita. Nah, oleh karena itu, di padang gurun pun engkau pasti akan melihat Tuhan. Nah, oleh karena itu, hidup ini ada pilihan saudara. Engkau bisa milih untuk jadi baik, mendengarkan Tuhan dan ikuti semua jalan-jalannya, atau engkau menjadi orang yang apatis, menjadi cenderung negatif kepada Tuhan. Bahkan kita menjadi tidak percaya lagi kepada Tuhan. Israel pernah mengalami itu. Mereka bilang kepada Musa, "Musa, kenapa kamu bawa kami ke padang gurun ini untuk membunuh kami di sini? Lebih baik kami tinggal di Mesir. Di sana tersedia semuanya, tapi kau bawa kami ke sini." Dengar baik. Padang gurun itu kadang bisa membuat orang menjadi negatif, saudara. Kenapa saya bilang padang gurun bisa membuat orang menjadi negatif? Padahal tadi saya tunjukkan ada 6 hal positif yang bisa dipelajari ketika seseorang izinkan Tuhan ada di padang gurun. Nah, bisa juga orang padang gurun itu membuat dia menjadi negatif. Yang pertama, dia bisa menyalahkan keadaan. Panas, dingin, angin, badai pasir, pokoknya dia bisa menyalahkan keadaan. Kenapa kami mesti ada di tempat yang seperti ini? Dingin sekali, panas sekali, apalagi binatang-binatang buas banyak, ada kelejengking, ada ular di padang gurun yang bisa membunuh kami. Banyak hal yang bisa menjadi komplain, menyalahkan keadaan, saudara. Kemudian yang kedua, kalau dia tidak menyalahkan keadaan, dia menyalahkan diri sendiri. Aduh, memang saya ini tidak kuat, memang sudah dari dulu memang begini, memang begitu, memang begini, memang begitu. Terkadang kita seperti itu kan saudara, menyalahkan diri. Kemudian kita mulai putus asa. Karena kita merasa kita tidak sama seperti orang lain. Orang lain Tuhan tolong, tapi kita seperti ini. Orang lain melihat jalan keluar, dapat jalan keluar, tapi kita terus dirundung dengan soal, dengan persoalan, dengan tantangan. Bukan kita kadang-kadang seperti itu. Banyak menyalahkan diri sendiri. Kalau tidak menyalahkan diri sendiri, maka dia mulai menyalahkan orang lain. Oh, gara-gara itu, gara-gara ini, gara-gara itu. Selalu kita berkata gara-gara dia, gara-gara ini dan itu. Menyalahkan orang lain, saudara.
Jika menyalahkan keadaan sudah, menyalahkan diri sendiri sudah, menyalahkan orang lain sudah, maka yang paling fatal, dia salahkan Tuhan, saudara. Dia salahkan Tuhan dan berkata, Tuhan memang engkau tidak adil terhadap saya. Engkau memang tidak baik kepada saya. Jadi 4 hal negatif ini bisa terjadi kepada siapa saja ketika dia ada di padang gurun. Tapi tadi saya bilang ada 6 hal positif yang mesti kamu ambil itu. Sehingga 4 hal negatif ini tidak terjadi dalam kita. Menyalahkan keadaan, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan. Itu tidak akan terjadi dalam saudara dan saya. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan baik-baik bahwa Tuhan berjanji. Kalau kita ada di padang gurun, itu kan ibarat kita ada di dalam kegelapan. Betul ya? Kita ada di dalam kegelapan. Tapi 2 Korintus 4 ayat 6 berkata, dari dalam gelap itu akan terbit terang bagi saudara dan saya. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Jadi sekalipun kita ada di dalam padang gurun yang notabene-nya itu zona gelap bagi kita, 2 Korintus 4 ayat 6 berkata, dari dalam gelap itu akan terbit terang. Bukankah itu pengharapan bagi saudara dan saya? Bahkan padang gurun yang itu seperti sebuah kutukan bagi kita bisa diubah menjadi berkat bagi kita. Amin. Ulangan 23 ayat 5 bilang bahwa kutuk diubah jadi berkat. Karena itu jangan pernah takut. Padang gurun tidak akan bikin saudara dan saya kehabisan kekuatan, sebab Tuhan bersama dengan saudara. Bahkan Alkitab bilang dia akan menegakkan orang hina dari dalam debu. Tuhan menegakkan kembali saudara. Bahkan dia mendatangkan kesembuhan bagi saudara dan saya. Jadi kalau kita bicara tentang padang gurun, hal negatif bisa muncul dalam pikiran kita. Untuk menyalahkan keadaan, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain atau menyalahkan Tuhan. Tetapi dengar, kalau engkau bisa berpikir dengan positif, engkau lihat di dalam gelap itu akan terbit terang. Tuhan mengubah kutuk jadi berkat. Bahkan dia menegakkan orang yang hina, yang dari dalam debu dia angkat kembali. Bahkan mendatangkan kesembuhan bagi umatnya. Oleh karena itu pagi hari ini saya mau bilang, tidak ada hal yang terlalu sulit untuk tidak Tuhan lakukan bagi saudara. Yang percaya tepuk tangan bagi Allah kita. Tidak ada hal yang terlalu sulit yang Tuhan tidak bisa kerjakan bagimu. Dia akan mengerjakannya dengan caranya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, oleh karena itu saya mau bilang bahwa ada 2 alasan pokok yang harus saudara taklukkan ketika ada di padang gurun. Dua alasan supaya saudara menaklukkan padang gurun. Engkau mesti melihat tujuan Tuhan. Kenapa dia bawa kita ke padang gurun? Yaitu Allah mengingini sebuah ibadah yang lebih khusus dipersembahkan kepada dia. Jadi kalau Tuhan izinkan padang gurun, itu bukan berarti sebuah siksaan. Tapi Tuhan sementara mengingini sebuah ibadah dan perayaan bagi Tuhan yang lebih serius, yang lebih sungguh-sungguh, yang lebih luar biasa. Saudara, mari buka Keluaran pasal 5 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Lalu kita bilang begini, kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Saudara garis bawahi, ini Tuhan perintahkan kepada Musa dan Harun untuk menghadap Firaun untuk kasih tahu supaya Firaun memberikan kesempatan membiarkan umat Tuhan pergi untuk mengadakan perayaan bagi Tuhan di padang gurun. Ayat yang kedua, tetapi Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel itu pergi. Ayat yang ketiga, lalu kata mereka, Allah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar ataupun pedang. Perhatikan 3 ayat ini.
menceritakan tentang bagaimana Musa dan Harun datang menghadap Firaun karena mereka mendengar suara Tuhan. Tuhan bilang kepada Musa dan kepada Harun, pergilah menghadap Firaun dan katakan kepada Firaun bahwa bebaskan umatku pergi ke padang gurun untuk mereka bikin perayaan dan membawa korban persembahan kepada Tuhan. Jadi kalau Tuhan izinkan kita ada di padang gurun, maka yang harus kita taklukkan adalah spirit Firaun yang menahan orang, menahan Israel, tidak diizinkan pergi untuk menyembah Tuhannya. Hari-hari ini spirit Firaun ada di mana-mana, menahan hatimu, menahan keinginanmu, menahan rasamu untuk datang menyembah Tuhan. Apalagi dia bilang bahwa izinkan umatku pergi ke padang gurun 3 hari lamanya perjalanan untuk mempersembahkan korban persembahan kepada Allah. Kenapa? Alasannya, kalau kami tidak mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan kami, Musa bilang begitu, maka kemungkinan penyakit sampar dan pedang itu bisa menimpa kami. Sehingga Musa ngotot minta kepada Firaun, lepaskan umat Tuhan supaya pedang dan penyakit sampar jangan menimpa kami. Mereka mesti bikin perayaan dan mereka mesti membawa korban persembahan kepada Tuhan. Oleh karena itu ini mesti kita taklukkan bahwa padang gurun itu berbicara tentang tempat di mana Israel diizinkan membawa korban persembahan kepada Tuhan. Firaun menghadangnya. Firaun bilang, stop. Siapa Allahmu? Siapa Tuhan yang harus kudengar firman-Nya? Coba lihat Firaun. Membangkang sama Tuhan. Dia berkata, siapa sih Tuhan yang mesti aku dengar firman-Nya? Aku tidak kenal dia. Bahkan aku tidak akan membiarkan bangsa ini pergi dari tanganku. Dia pegang erat-erat, dia tidak mau. Tapi Musa dan Harun berkata, izinkanlah mereka pergi beribadah, mempersembahkan korban persembahan kepada Allah. Satu hal yang menjadi bahagian yang penting, bahwa orang-orang Mesir itu menyembah dewa yang berbentuk lembu, sehingga tidak akan mungkin Israel menyembelih korban di tanahnya Firaun atau di tanah Mesir, sehingga mereka mesti pergi ke padang gurun untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan di sana. Tanpa halangan, tanpa hambatan. Dengar baik-baik. Ketika engkau punya hati rindu beribadah, rindu datang kepada Tuhan dalam kondisi yang sangat-sangat haus akan Tuhan, Firaun bilang, jangan, stop, tidak usah. Ngapain lu beribadah? Perkataan Firaun sadis sekali. Dia bilang, siapakah Tuhan itu yang harus ku dengar firman-Nya? Untuk membiarkan orang Israel pergi, tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel ini pergi. Kalau kita lihat statement atau perkataan dari Firaun, ini adalah spirit yang menghalangi orang untuk beribadah, bahkan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Maka saudara mesti taklukkan itu. Saya bilang 2 alasan padang gurun harus ditaklukkan, yaitu saudara mesti punya keinginan untuk beribadah dan merayakan Tuhan sekalipun di padang gurun, sekalipun di masa krisis, sekalipun di masa yang sangat sulit. Engkau mesti bisa membawa ibadahmu yang terbaik kepada Tuhan. Yang setuju, tepuk tangan bagi Allah kita. Dia Allah yang tidak main-main dan dia mau untuk itu. Kemudian alasan yang kedua, kenapa kita mesti taklukkan padang gurun? Yaitu saya mau bilang, Roma 8 ayat 28-29 mungkin itu menjadi dasar untuk kita lihat poin yang kedua. Bahwa alasan padang gurun harus ditaklukkan karena kita punya Allah yang turut bekerja di dalam segala situasi. Setuju katakan amin? Tuhan bekerja di dalam segala situasi bagi saudara, bagi saya, dan bagi semua orang. Dia bekerja tanpa berhenti siang dan malam. Oleh karena itu dengar, Roma 8:28-29 berkata, Allah turut bekerja. Katakan dengan saya, Allah kita turut bekerja dalam segala situasi dan kondisi. Amin.
Dia Allah yang turut bekerja. Oleh karena itu lihat, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Katakan untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Beberapa hal yang saya mau uraikan dari poin ini, saudara perhatikan dulu bahwa Allah turut bekerja. Allah turut bekerja. Dan saudara tahu sekarang bahwa Dia sementara melakukan sesuatu bagi kita, sehingga kita melihat bahwa kalau kita temukan kata Allah turut bekerja, kita tahu sekarang artinya sebuah ungkapan keyakinan, iman, dan pengharapan yang dibangkitkan Tuhan pada masa-masa sulit dalam kehidupan saudara dan saya. Kita tahu sekarang, kata firman Tuhan, ini sebuah ungkapan keyakinan iman loh saudara, dan pengharapan yang luar biasa yang dibangkitkan Tuhan bagi saudara dan saya di masa sulit. Maka Dia katakan, kita tahu sekarang. Oh, saya tahu sekarang Allahku berjalan bersamaku. Aku tahu sekarang Tuhanku membuka pintu-pintu yang tertutup. Aku tahu sekarang bahwa kesembuhan sudah datang. Aku tahu sekarang mujizat sementara terjadi. Aku tahu sekarang kelimpahan itu datang. Yang setuju katakan amin. Nah, oleh karena itu kata kita tahu sekarang ini adalah sebuah ungkapan keyakinan iman dan pengharapan saudara terhadap Tuhan. Rasa percaya dan optimis yang membuat kita tetap bersemangat menjalani hidup ini. Kemudian iman yang dibangkitkan oleh firman Tuhan. Iman yang diberkati dibangkitkan oleh kuasa Roh Kudus ada dalam saudara. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita. Oleh karena itu saudara tahu sekarang kan siapa yang menyertai kita? Tuhan yang punya langit dan bumi. Karena itu alasan yang kedua, Roma 8 ini berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara. Dan kita tahu sekarang bahwa Allah kita tidak tinggal diam. Dia bertindak dan menolong saudara dan saya dalam semua keadaan. Kalau kita melihat Allah turut bekerja, artinya Tuhan pegang kendali dalam hidup kita. Katakan, Tuhan pegang kendali dalam hidup saya. Orang yang tidak berputus asa dan selalu bangkit dari kegagalan adalah orang-orang yang dipakai Tuhan sebagai pahlawan-pahlawan iman. Nah, oleh karena itu Tuhan sementara mendesain saudara sebuah kegagalan yang mungkin bisa aja kapan timpa saudara, Dia mendesain mengubahnya menjadi keberhasilan bagi kita. Kemudian Allah turut bekerja. Kalimat ini menggambarkan peran Tuhan yang aktif, karena Dia adalah Tuhan yang berkehendak melalui perjalanan hidup saudara dan saya, atas sejarah hidup kita. Bahkan semua merefleksi tentang keagungan Tuhan yang dahsyat di dalam saudara dan saya. Oleh karena itu, lihat, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Allah turut melakukan sesuatu yang hebat di dalam saudara dan saya. Kemudian perhatikan, selanjutnya Alkitab bilang, Allah, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk apa? Satu aja tujuan Tuhan, untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara di musim new normal ini. Mendatangkan kebaikan. Mungkin saudara, kelihatannya segala sesuatu berantakan. Keluarga kita tidak ideal. Bahkan pilihan hidup kita kadang salah. Memilih jurusan sekolah mungkin salah. Tetapi Tuhan bilang, bangkit, move on. Percaya pada akhirnya bahwa semua pasti mendatangkan kebaikan. Amin. Saudara mesti bangkit, percaya bahwa ada Tuhan yang bersama dengan kita. Dan ketika di musim pandemi kemarin kita habis-habisan, kita hancur-hancuran, kita gagal di sana. Tapi di musim new normal ini, saudara mesti percaya bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan juga bagi saya. Oleh karena itu, kenapa kita mesti takut? Kita punya Tuhan yang hebat. Dan Dia katakan, siapa sih yang
merasakan akan mendapatkan Tuhan ikut bekerja di dalam segala keadaan. Tidak kepada semua orang, tetapi bagi mereka yang mengasihi Dia dan yang terpanggil. Saudara garis bawah ini. Ini ayat tidak untuk semua orang, tapi hanya bagi mereka yang mengasihi Dia dan yang terpanggil. Jika engkau adalah orang yang mengasihi Tuhan, jika engkau adalah orang yang terpanggil, dengar, Allah turut bekerja bagimu dalam segala perkara, dalam segala situasi, dalam segala kondisi. Setuju? Katakan amin. Dengar sekali lagi bahwa tidak untuk semua orang ayat ini ditujukan, tetapi kepada mereka yang mengasihi dan yang terpanggil untuk hidup jadi orang benar. Kepada mereka itulah yang akan merasakan dan melihat dengan mata sendiri bagaimana Tuhan turut bekerja di dalam segala keadaan. Yang setuju, tepuk tangan bagi Allah kita. Oleh karena itu, perhatikan di dalam Yesaya 49 sebentar. Yesaya 49 bilang begini, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Yesaya 49 ayat 15-16 ini menggambarkan kedekatan Tuhan dengan orang yang mengandalkan Tuhan. Kedekatan Tuhan dengan orang yang mengasihi Tuhan. Alkitab bilang bahwa kalau ibu kandung bisa lupa anaknya, Tuhan tidak melupakan kamu. Bahkan dia melukiskan engkau dan saya di telapak tangannya. Dan dia bilang tembok-tembokmu ada di pelupuk mata Tuhan itu. Artinya Tuhan begitu dekat dengan orang yang mengasihi Dia. Yang setuju katakan amin. Sehingga Dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tidak untuk semua orang, tapi untuk engkau yang mengasihi Dia. Sebab engkau sementara Dia lukis di telapak tangan. Oleh karena kita ketahuilah saudara, apapun yang terjadi bagi saudara yang sedang ada di dalam keadaan yang mengasihi Tuhan, dengar baik. Mungkin keburukan bisa terjadi, tapi Allah datang dan segera menolong engkau, segera memberikan kepada kamu kekuatan dan sesuai dengan apa yang menjadi rencana Tuhan. Bagian yang berikut yang paling terakhir, sesuai rencananya untuk menjadi serupa dengannya. Jadi terpanggil sesuai rencananya dan engkau dibikin menjadi serupa dengan Dia. Oleh karena itu dengar baik, padang gurun itu bukan mendatangkan hal-hal yang buruk. Tadi saya bilang Israel dibawa ke padang gurun untuk mereka lebih beribadah kepada Tuhan dan lain sebagainya. Kemudian padang gurun juga tidak menjadi alasan untuk kita putus asa. Sebab saudara punya keyakinan iman bahwa Allah kita turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saya, bagi saudara, dan bagi semua yang percaya kepada Dia, yang terpanggil menurut rencana Allah untuk dibentuk menjadi serupa dengan gambar Dia. Roma 8 berkata begitu. Oleh sebab itu pada pagi hari ini perhatikan baik-baik saudara. Kalau hari ini kita sudah berdiri di era new normal, namun saudara melihat belum terjadi sesuatu, maka engkau mesti lakukan dua hal ini. Yang pertama, perbaiki ibadah saudara. Setuju katakan amin. Perbaiki ibadah saudara, perbaiki mezbahmu yang engkau persembahkan korban di situ. Jika itu sudah diperbaiki, engkau boleh maju selangkah dan engkau boleh melihat, oh, aku tahu sekarang Tuhanku turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagiku, sebab aku terpanggil untuk rencananya supaya menjadi serupa dengan Dia. Nah, pagi hari ini saudara, doa ini ternyata membuat kita penuh gairah lagi bahwa masa new normal ini bukan menjadi masa yang sulit, sebab kita punya Allah yang bekerja bersama saudara. Amin. Kita punya Tuhan yang merancangkan segala yang baik. Kita punya Allah yang memberikan masa depan kepada kita. Oleh karena itu, kenapa mesti putus asa? Kenapa mesti bersedih hati? Minggu ini adalah minggu di mana engkau menguatkan hatimu kembali, menguatkan percayamu kembali, dan engkau mulai berkata, Tuhan, pagi hari ini saya percaya engkau Allah yang ada bersama dengan saya. Tentu pagi hari ini
Kita juga akan mempersiapkan diri untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus Kristus Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang karena alasan sakit, alasan usia, atau dalam kondisi yang berbagai-bagai hal sehingga tidak bisa ada di rumah ibadah ini, dan engkau sementara mengikuti ibadah secara online di rumah, perhatikan baik-baik persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus Kristus Tuhan menjadi sebuah kekuatan untuk saudara percaya bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu, termasuk kita yang ada di tempat ini. Saya percaya Allah kita turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya yang terpanggil dalam rencananya untuk diubah menjadi serupa dengan Dia. Oleh karena itu mari pagi hari ini katakan dengan Tuhan, Bapa, kalau Engkau jadikan aku, Engkau izinkan aku berada di tempat yang belum kondusif baik, aku tidak putus asa. Sebab aku tahu Tuhanku, Tuhan yang buka jalan. Tuhanku, Tuhan yang menyertai saya. Sekiranya pagi hari ini Tuhan memberkati saudara semua dengan firman Tuhan ini menjadi kuat kembali. Oleh karena itu warga kerajaan perhatikan baik-baik. Allahmu adalah Allah pemberi masa depan. Setuju katakan amin. Allahmu Allah yang menjamin bagi kita bahwa engkau tidak akan pernah habis-habisnya pertolongan Tuhan sekalipun di padang gurun. Sebab Dia Allah yang sangat baik bagi saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Kekasih Tuhan sekalian warga kerajaan, ini waktunya untuk kita berdoa dan berserah sama Tuhan. Jika engkau tahu bahwa hari ini engkau sudah ada di zaman new normal, tapi segala sesuatu masih dalam proses kesana, proses pembaharuan, proses untuk engkau kembali menikmati janji-janji Tuhan. Jangan berkecil hati, sebab Tuhan ada bersama dengan engkau. Jika engkau mau pagi hari ini Tuhan menolong engkau di sepanjang minggu ini, buka tangan saudara dan berkata, Tuhan aku butuh engkau di dalam perjalanan hidupku sepanjang minggu ke depan. Jika engkau hari ini sementara bergumul dengan satu sakit penyakit tertentu, taruh tanganmu di dada, taruh tanganmu di tempat yang sakit mungkin, dan engkau berkata, Tuhan engkau Allah yang menyembuhkan saya, engkau Allah yang sanggup menolong saya. Kalau hari ini engkau sementara bergumul dengan persoalan-persoalan dalam kehidupanmu sehari-hari, dalam bisnismu, dalam usahamu, apapun itu, buka tanganmu dan berkata, Tuhan saya berserah padamu dan engkau yang akan menolong saya. Dan pagi ini saya tahu Tuhan yang sementara kita sembah ini, Tuhan yang pernah dipercayai oleh Musa dan Harun, yang begitu berbicara kepada mereka, Allah yang sama yang juga berbicara kepada saudara pagi hari ini. Oleh karena itu mari buka tangan saudara, angkat tanganmu atau taruh tanganmu di bagian yang sakit, dan mari kita bersepakat di dalam doa. Hamba percaya Tuhan kita, Tuhan yang menjawab doa. Bapa di sorga, aku berdoa pagi hari ini untuk semua jemaat Tuhan yang menikmati hari-hari pertolongan Tuhan. Dan sekalipun kami ada di masa yang belum normal sesungguhnya, tapi kami tahu Tuhan kami, Tuhan pemberi masa depan. Engkau berkata engkau Allah yang turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Engkau Allah yang mendesain segala sesuatu sesuai dengan rencanamu, untuk supaya kami yang terpanggil dengan rencanamu itu dibentuk menjadi serupa dengan engkau. Pagi ini aku berdoa untuk semua jemaatmu, baik itu mereka yang sementara bergumul dengan keuangan, mereka lagi bergumul dengan pekerjaan, mereka yang lagi bergumul dengan keluarga, mereka dengan bergumul dengan apapun juga itu. Bahkan mungkin ada beberapa orang yang sementara terbaring sakit, sementara bergumul dengan sebuah sakit tertentu. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan buka jalan bagi kami, Tuhan menolong kami, Tuhan jamah yang sakit, sembuhkan yang sakit, pulihkan yang sakit, bangkitkan kembali mereka. Mujizat Tuhan tersedia bagi yang percaya kepadamu. Dan pagi hari ini kami bersepakat, kami berkata usaha daripada seluruh umatmu dibuat Tuhan maju. Setiap apa yang mereka kerjakan di tiap-tiap hari itu berhasil. Apa yang dipikirkan, didoakan, dirancangkan, dikerjakan menjadi berhasil sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu aku berdoa, biar tangan Tuhan yang ajaib itu yang menyertai tiap-tiap hambamu. Kita akan segera mengakhiri ibadah ini. Mari buka tangan saudara dan arahkan wajahmu kepada Dia, dan terimalah berkat pagi hari ini. Bapa di sorga adalah Bapa yang setia dan sayang sama saudara. Dia tidak pernah meninggalkanmu. Bahkan pagi ini Dia mengedangkan tanganmu di atas kehidupanmu, atas keluargamu, atas pekerjaanmu, atas rumah tanggamu. Dan Tuhan melepaskan semua berkat yang terbaik itu atas engkau, yaitu anugerah kasih sayang yang berasal dari Bapa di sorga.
penyertaan dengan kuat kuasa Yesus Kristus Tuhan, bahkan persekutuan di dalam Roh Kudus tinggal tetap menyertai, menolong dan membimbing saudara dan saya mulai pagi ini sampai selama-lamanya hingga hari Maranatha. Tuhan Yesus datang di awan-awan untuk menjemput engkau dan saya para salehnya. Berkat terbaik ini terimalah bersama-sama hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya serta diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.